Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tiar Angelina, saya dari angkatan 2024 ingin menjelaskan materi mengenai nilai dan norma sosial. Apa itu nilai sosial? Apa itu norma sosial? Dan bagaimana sih nilai dan norma sosial itu bisa berkembang dan dapat diterapkan di tengah masyarakat? Kita mulai dari pengertian nilai sosial. Nilai sosial merupakan ukuran-ukuran, tolakan, patokan, anggapan, suatu keyakinan yang dianut di tengah masyarakat yang awalnya tumbuh lalu berkembang. Kenapa bisa dianut? Karena dianggap penting, baik, luhur, dan pantas untuk dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena sifatnya abstrak. Karena nilai-nilai sosial ini tuh lahir karena dari adanya pemikiran ataupun ide-ide yang tumbuh dari interaksi antara satu masyarakat atau masyarakat lain. Maka dari itu sifatnya abstrak karena bersifat dan berasal dari pemikiran seorang individu atau masyarakat. Kita masuk ke jenis-jenis nilai sosial. Yang pertama, ada material, yang kedua ada vital, yang ketiga ada rohani. Nilai material yang pertama merupakan nilai-nilai yang berguna bagi jasmani dan berbentuk benda dan bermanfaat. Misalnya, ketika seorang individu ini merasa lapar, mereka akan pergi makan. Kemudian ketika seorang individu tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka akan membangun rumah. Yang kedua, ada nilai vital. Nilai vital merupakan nilai-nilai yang sangat berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari seorang individu atau masyarakat. Misalnya ketika musim dingin, masyarakat akan dominan menggunakan pakaian yang lebih tebal atau akan menggunakan jaket. Nah, hal itu dilakukan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-harinya agar menjaga kestabilan suhu tubuh agar tidak mengganggu produktivitas mereka sehari-hari. Yang ketiga ada nilai rohani yang merupakan nilai yang untuk memenuhi kebutuhan jiwa ataupun kebutuhan spiritualitas seseorang karena mengandung nilai kebenaran, keindahan, moral, dan religius seorang individu ataupun masyarakat. Kita masuk ke jenis-jenis dari nilai sosial. Yang pertama ada nilai dominan. Apa itu nilai dominan? Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap sangat penting dibanding nilai-nilai yang lain. Misalnya, ketika seseorang memiliki pribadian yang beda dari yang masyarakat lain. Namun karena mayoritas masyarakat lain ini memiliki sifat yang dominan, maka mereka harus mengikuti nilai-nilai yang berlaku. Karena nilai dominan ini seberapa banyak orang yang menganut nilai tersebut, seberapa banyak dan seberapa kuat nilai ini dianut, seberapa lama nilai ini dianut, terus juga tinggi atau rendahnya usaha masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dan prestis atau kebanggaan seorang individu ataupun masyarakat ketika melakukan nilai tersebut. Kita lanjut ke yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang sudah melekat dan menjadi kepribadian seseorang dan terkadang dilakukan secara tidak sadar. Misalnya ketika seseorang bertemu di jalan, kenal nih, terus tidak sadar mereka akan menganggukkan kepalanya atau akan tersenyum. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi nilai sosial. Emang ada fungsinya ya? Ada dong. Fungsi dari nilai sosial ini sendiri untuk mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua sebagai alat solidaritas dan yang ketiga sebagai alat kontrol dan pengawas perilaku masyarakat agar tidak keluar batas. Kemudian sumber-sumber dari nilai sosial ini bisa berasal dari Tuhan, masyarakat itu sendiri, atau bahkan seorang individu. Kemudian kita masuk ke norma sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial merupakan seperangkat aturan ataupun panduan sekaligus patokan perilaku manusia untuk memberikan batasan-batasan dalam berperilaku ataupun berinteraksi di tengah masyarakat, sehingga memaksa seorang individu ataupun masyarakat untuk bertingkah laku dengan norma yang berlaku agar terciptanya ketertiban sosial dan menjaga kestabilan solidaritas di tengah masyarakat. Ada beberapa jenis norma sosial. Yang pertama ada usage, folkways, mores, dan custom. Usage merupakan salah satu cara ataupun perilaku masyarakat yang apabila norma ini dilanggar itu memiliki sanksi yang lemah atau tidak terlalu berat. Misalnya ketika seseorang makan
itu bersuara atau mengecap, mereka akan diberikan teguran ataupun akan diberikan celaan. Atau ketika seorang sedang makan menggunakan piring dan sendok akan bersuara tuh, ada suara ting 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 ting. Nah, itu akan mendapatkan teguran ataupun celaan dari masyarakat lain atau dari pihak lain. Yang kedua ada Folkways. Apa itu Folkways? Merupakan norma yang mengatur interaksi kasual, yang mengatur kegiatan sehari-hari atau rutinitas, yang apabila dilanggar akan mendapatkan teguran secara langsung. Misalnya ketika seseorang ini saling kenal di jalan, tapi tidak senyum atau cuek aja gitu. Nah, mereka akan diberikan teguran atau akan dicap sebagai orang yang tidak sopan. Atau ketika sedang lewat di depan orang yang lebih tua nih, mereka cuman kayak ya udah cuek aja, kayak gak ada membungkukkan badan, tidak ada tersenyum, mereka akan dicap sebagai orang yang cuek atau tidak sopan. Yang ketiga ada mores. Mores merupakan nilai ataupun norma kesusilaan yang apabila dilanggar mereka akan dicap tidak waras ataupun dicap sangat berbeda dari masyarakat yang lain. Misalnya ketika seseorang memanggil orang lebih tua dengan sebutan kakak, akang, ataupun teteh, itu merupakan mores, merupakan kesusilaan atau kesopanan. Misalnya nih kayak di negara lain, misalnya di negara barat, itu tuh kalau manggil nama orang tua tuh langsung nama. Nah, di situ perbedaannya. Di sini kita menggunakan sebutan ayah, ibu, bunda, ataupun bapak, ataupun mama atau papa. Seperti itu. Yang terakhir ada custom yang merupakan adat istiadat yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sebuah hukuman adat yang berlaku. Misalnya ketika seorang menikah namun tidak menggunakan adat-adat istiadat tertentu, maka mereka akan dicap berbeda atau melanggar adat istiadat yang berlaku. Biasanya seperti pernikahan yang tidak menggunakan adat-adat, menggunakan kebaya ataupun tidak menggunakan siger, mereka akan dicap sebagai berbeda atau pelanggar adat, akan diberikan kecaman yang lebih keras dari masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.